Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TCC Garasiku. Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang lumayan jauh ya. Kita akan balik ke Tangerang. Tapi untuk jalurnya kali ini kita akan melewati jalur selatan ya. Nanti kita akan mencoba jalur Dendels yang sudah lama kita nggak lewat sana. Kita akan lihat seperti apa. Jadi kita nggak lewat Boyolali dari Bantul, nanti kita langsung Kulon Progo, Purworejo, tapi lewat jalur Dendels pantai selatan. Yuk sekarang kita lihat perbekalan apa, barang bawaan apa, seperti apa yang kita bawa. Oke rekan-rekan ya, seperti ini untuk barang bawaan yang kita bawa. Kita hanya bawa koper, kemudian tas-tas, kemudian ada kerupuk, kemudian bawa beras tuh 2 karung. Oke ya, sekarang kita akan lanjut untuk melihat permesinan ya. Kita akan lihat panel instrumen seperti apa persiapan kita. Kita nyalakan mesinnya dulu. Oke rekan-rekan ya, kita panasi dulu mesinnya. Kita nyalakan AC, ini suhu standar kita. Itu biasanya cuma di 26 derajat Celcius, itu sudah mood kita udah dingin banget ya. Oke, sekarang kita akan lakukan reset untuk instrumennya. Ini untuk kilometer per liternya kita reset, kemudian trip B-nya kita reset. Jadi selama kita dari Tangerang kemudian sampai di Jogja, ini untuk hari ke-4 ya. Ini sudah habis 741 km. Nanti kita total sampai di Tangerang kembali, kita selesai di berapa ribu kilometer. Untuk BBM-nya masih 3/4 ya. Mungkin nanti kita isi di sekitaran rest area tol saja. Nah, kalau kita lihat di mapnya udah saya setting ke lokasi di Tangerang ya, tujuan kita. Nah, kalau defaultnya kita kan disuruh ke lewat Boyolali ya, sama Google Map itu naik ke atas sampai ke Semarang, baru ke arah Jawa Barat ke Jakarta ya, lewat Trans Jawa tol. Kita akan nanti lewat pesisir selatan di sini rekan-rekan ya. Kita akan mencoba jalur di sini. Nanti sekitaran Kebumen ke barat terus. Nanti kita coba lihat jalurnya bagus atau enggak, seperti apa. Nanti kemudian kita tembusnya di tol Pejagan sini ya. Jadi kita lewat Bumiayu, kemudian lewat di daerah Songgom juga. Jadi nanti lewat pinggir kali itu. Dulu saya sering lewat situ ya sebelum tol Semarang jadi. Sekarang tol Semarang jadi, kita jadi lewat Semarang terus. Nanti kita tembusnya di sini ya. Kita masuknya nanti di tol Pejagan. Nah untuk e-tolnya nanti kita cek dulu ya. Untuk e-tolnya ini masih ada sisa dari perjalanan kita pulang kemarin ya. Kita cek masih berapa. Nah ini masih 794. Nah ini biasanya nanti kita akan lebih murah ya kalau kita masuk di tol Pejagan, nggak seperti kalau kita lewat Boyolali itu sekitar 500 lebih untuk tolnya. Ini mungkin nanti hanya sekitar 250-an lah. Nanti kita info lagi ya. Jadi akan lebih hemat. Tapi untuk waktunya nanti akan lebih lama ya, sekitar lebih lama 1 jam. Tapi nggak apa-apa, sekalian kita coba trip lewat pesisir pantai selatan. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita akan mulai perjalanan kita. Semoga nanti perjalanannya lancar, kemudian jalannya juga tidak terlalu parah ya. Sepertinya sih kalau dilewat jalur selatan ini tidak banyak lampu merah, jadi kita akan lebih nyaman. Oke, kita mulai perjalanan kita. Baik rekan-rekan, sekarang kita sampai di jembatan Serandakan ya. Ini perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Jembatannya ini lumayan panjang ya, sekitar 600 meter. Nih. Kalau kita mau ke Kulon Progo pasti lewat jalur ini ya. Di sebelah kanan ada satu jembatan lagi yang ambles, makanya dibangun jembatan yang baru ini. Nanti kalau jembatan yang CLS sudah selesai, nanti mungkin kita bisa coba ya lewat sebelah selatan ada jembatan satu lagi yang sedang dibangun. Jadi nanti langsung dari Bantul CLS ke jalan Dendels yang ada di Kulon Progo dan di Purworejo. Jadi nggak perlu lewat sini lagi ya. Ini kita sudah sampai di Brosot. Jadi sudah masuk Kabupaten Kulon Progo.
Baik rekan-rekan, sekarang kita sampai di kawasan Gelagah ya. Ini kita lewat di kawasan bandara. Ini Bandara Kulon Progo ya, NYIA. Kita lewat terowongan bawah tanah, ini lewat di bawah bandara persis. Jadi kalau kita lewat sini, di atasnya itu Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, dan ini termasuk terowongan yang terpanjang ya di Indonesia. Di terowongan ini ada 4 lajur ya, 2 ke depan, kemudian yang arah sebaliknya juga 2 lajur. Untuk ketinggiannya juga lumayan ya, ini mungkin sekitar 3 meter lebih ya. Jadi untuk truk juga tetap bisa masuk, nggak hanya mobil-mobil pribadi ya. Nah, di sini sampai di depan sini, jadi kita itu melewati benar-benar di bawah Bandara Kulon Progo atau Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, ini kita langsung keluar lagi. Setelah keluar, ini langsung kembali ke 1 lajur lagi ya. Jadi 2 lajurnya itu hanya di daerah bawah terowongannya. Jadi kita langsung balik lagi, jalannya menyempit kembali. Jadi kita sudah berada di bagian barat dari Bandara Kulon Progo. Di sini yang lewat truk-truk lumayan besar-besar juga ya. Jadi karena memang jalan alternatif ke Purworejo, Kutoarjo, dan Kebumen. Nah, ini setelah melewati perbatasan kabupaten antara Kabupaten Kulon Progo dan Purworejo, ini kita sudah masuk di kawasan daerahnya ngikut Jawa Tengah ya rekan-rekan ya. Seperti ini jalurnya, seperti jalur Pantura. Nah, ini ada 4 lajur ya, ke barat 2, ke timurnya 2, dan kondisi lalu lintasnya benar-benar lancar. Kemudian di daerah sini itu tidak banyak lampu merah ya, jadi kecepatan kita juga masih bisa di sekitaran 100 km per jam. Ini lancar banget ya lewat sini ya. Daripada ke arah ring road tadi itu lampu merahnya banyak banget ya. Kita lewat jalur sini bisa lebih lancar ya. Cuma nggak tahu nanti di daerah Mumiayu ataupun daerah Brebes nanti lancar atau tidak, kita belum tahu ya. Nanti kita lihat saja. Nah, ini setelah arah dari lampu merah yang menuju ke Purworejo, ini kembali jalannya mengecil ya. Ini menjadi hanya 2 lajur saja bolak-balik. Jadi memang ini sebenarnya jalannya luas untuk areanya, cuma memang baru dibangun yang 2 lajur saja. Mungkin nunggu nanti ya akan dibangun sampai 4 lajur sampai di daerah Kebumen. Kondisi lalu lintasnya masih ramai lancar ya rekan-rekan ya. Kecepatan juga bisa di atas 80 km per jam. Cuma nanti kalau daerah sini agak susah BBM Pertamina Dex ya. Jadi kita nanti mungkin mengisi masih di rest area di tol saja ya. Sekarang kita masih di Jalan Dendels di jalur Purworejo ya. Nah, ini di depan ini ada percabangan. Jadi kalau jalan Dendels itu kan lurus terus ya. Kita akan ambil yang kiri lewat jalan pantai selatan. Jadi nanti di situ lebih sepi daripada kita lewat jalan Dendels yang lurus. Kalau jalan Dendels yang lurus itu lewat pemukiman penduduk ya, jadi padat. Kemudian jalannya juga tidak terlalu lebar. Kita akan lewat jalur yang pantai selatan saja ya. Nah, itu kalau Dendels yang lurus ke kanan ya. Sekarang kita masih menelusuri jalan di jalan lintas selatan Pantai Petanahan ya. Sebenarnya jalannya lebar, kemudian aspal, cuma gelombang banget rekan-rekan ya, nggak enak loh. Kecepatan 80 aja udah nggak enak ya. Goyang-goyang nggak jelas nih. Nggak nyaman. Nggak bisa buat kenceng ya. Ini kecepatan kita 80 aja. Padahal depan kosong. Kalau kita gas terus nggak enak, geter. Padahal tadi bagus ya jalan Dendels yang dari Kulon Progo ke Purworejo tadi nyaman banget. Kalau ini aduh parah, buat kenceng nggak enak ya. Dan ini masih banyak truk-truk yang truk-truk besar ya, nggak tahu tujuannya kemana, mungkin ke Cilacap juga.
Nah ini kita sudah lewat perempatan Petanahan rekan-rekan ya. Jadi kita terus lurus, kita ngikutin juga dari Mbah Google. Jadi kita suruh lurus terus. Tadi kalau ke kanan ke Petanahan itu lebih lambat 12 menit ya. Nah ini kondisi jalan di sini agak mendingan ya, bergelombangnya tidak parah kayak tadi. Kemudian tidak terlalu banyak truk yang lewat. Tadi kan truk besar-besar lewat sini ya. Jadi lumayan padat juga untuk nyalip, kadang harus nunggu dulu karena pada kencang-kencang semuanya, jadi kita juga susah untuk nyalipnya. Ini kondisi jalannya sudah mulai lengang dan untuk jalannya sudah mulai tidak terlalu bergelombang, jadi lebih nyaman ya untuk perjalanan kita. Sekarang kita sampai di bagian ujung jalan yang lurus rekan-rekan ya. Sekarang kita masuk ke jalan yang pertigaan ini, jadi ini mentok, kita akan belok kiri. Dengan jalannya lurus banget ya, lurus, kemudian halus. Memang ada beberapa bagian yang bergelombang tadi di bagian awal, tapi bagian akhir setelah tidak banyak truk besar yang lewat itu jalannya halus banget. Kita bisa kecepatan 100 km per jam juga bisa. Dan ini kita akan melewati pesisir selatan dari Kebumen ya. Ini namanya jalan Gombong Karangbolong ya. Nah ini kita sampai di pertigaan, ini masih jalan Karangbolong ya rekan-rekan ya. Kita disuruh belok ke kiri ya. Kita ikuti saja arahan dari Mbah Google. Kalau lewat kanan itu jarak waktunya lebih lama 12 menit ya. Kita ikut jalur ini aja, berarti nanti langsung tembus ke Cilacap ya. Lewat jalur ini jalannya agak sempit tapi masih leluasa untuk papasan ya. Dan yang saya suka jalannya halus banget, cuma memang berkelok-kelok kemudian naik turun ya. Tikungannya lumayan tajam-tajam ya lewat sini ya. Jadi kita nggak bisa nyalip. Ini juga untuk marka tengahnya ini juga lurus ya, nyambung, jadi tidak putus-putus. Tapi lewat sini teduh ya, kanan kiri pohon-pohon yang cukup rindang. Ini untuk turunannya juga lumayan tajam nih. Jadi kita ini menyusuri di tepi selatan. Kalau kita lihat di Google Map ini itu lautnya sudah kelihatan ya rekan-rekan ya. Tapi kalau di aslinya tertutup bukit, jadi kita nggak bisa lihat laut ya. Tapi yang saya suka benar-benar jalannya ini halus ya, daripada yang tadi, yang jalan JLS Pansela tadi, ini lebih halus. Kalau tadi gelombang banget ya di daerah Petanahan. Oke, nyaman banget lewat daerah sini ya. Nah ini kita naik nanjak tinggi banget ya, dan konstan ini rekan-rekan ya. Dan ini dibagi lajur, sebelah kanan ini untuk turun, ini sebelah kiri untuk naik ya. Mantap tanjakannya ini. RPM sampai di 2000 lebih ya kita nanjak di sini. Nah ini langsung turun lagi. Nah, kontur jalannya emang berkelok-kelok ya lewat sini ya, berkelok-kelok naik turun lewat perbukitan. Sebenarnya ini nggak terlalu tinggi ya untuk MDPL-nya, ini paling juga berapa. Ini kalau kita lihat jalan di map itu kayak cacing, berkelok-kelok. Nih turunannya habis naik terus turunan tajam banget ini di depan. Nih, ini tajam banget nih. Sampai ada bekas-bekas ban pada selip di sini. Nih, turunannya mantap. Ya. Turunan tajam, kemudian tikungannya juga tajam. Tadi ada beberapa mobil yang tidak kuat juga. Tadi ada Grand Max nggak kuat naik sampai berhenti di tengah. Oke, pakai Fortuner masih lancar kan ya. 2800 cc. Nih tajam lagi nih. Iya, dan langsung turunannya bekas ban banget ini selipnya. Keren jalur sini, baru pertama kali ini saya lewat sini nih. Seru. Aduh, tuh. Tapi untung jalannya bagus ya, mulus banget. Jadi masih nyaman. Kalau ini rusak ya udah berat, tambah berat perjalanannya. Ini langsung nanjak lagi. Jadi kita naik turun bukit ini ceritanya. Nah ini langsung tanjakan tinggi nih.
tikungan tanjakan tinggi. Shoot. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita melewati turunan di hutan jati ya ini ya. Nih, tadi sudah nanjak tajam, nikung tajam, sekarang turunan. Tapi sekarang kita lewat di kawasan hutan jati ya ini ya. Nih. Jalannya dari tadi sih bagus banget ya. Cuma ya lumayan capek rekan-rekan ya karena kanan kiri. Oke. Coba kita berhenti sebentar, kayaknya foto di sini bagus mumpung ada parkiran. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Cilacap ya. Jadi kita sudah menyeberang sungai, melewati jembatan itu perbatasan antara kabupaten mana ya, Gombong berarti ya, ke Kabupaten Cilacap. Nah ini jalanan di sini halus banget, kemudian lebar, dan ini masih jalanan di Pansela ya, pantai selatan. Jadi masih bagus ya, dan jalanannya sepi banget ya. Mungkin karena juga, tapi ini hari Sabtu ya, hari Sabtu tetap sepi ya. Ini mungkin bukan jalan utama. Di depan kita akan belok kanan ya. Kita ngikuti dari arahan Mbah Google. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita sampai di mana ini ya, di sekitaran Cilacap ya, dan saat ini kita di pertigaan. Ini kalau ke kiri ke Cilacap Bandung, kalau ke kanan kita akan ke arah Purwokerto ya. Jadi kita ambil kanan, kemudian nanti kita ke arah Purwokerto Bumiayu. Nah ini kita menuju ke jalur Purwokerto Bumiayu, dan jalur di sini sudah mulai cor ya, bukan aspal. Jadi memang tidak begitu rata dan tidak halus ya. Oke rekan-rekan ya, akhirnya kita mau istirahat sebentar ya. Ini kita di rumah makan Haji Subali, ini di daerah Jatilawang. Kayaknya kalau Jatilawang itu kalau nggak salah hampir sampai di daerah Wangun ya. Alhamdulillah perjalanan kita lancar banget. BBM kita juga baru habis seperempat ya, padahal lumayan jauh ya. Kita sudah berkendara 171 km. Oke, sekarang kita makan dulu ya rekan-rekan ya, sambil istirahat dulu. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita lagi pesan ya. Kalau di sini modelnya pesan dulu baru makan ya. Di negara baru pesan. Di sini menunya rawon, soto, sop ayam, guli gitu ya, model-model seperti itu, makanan nasional. Oke rekan-rekan ya, kita tunggu dulu pesanannya datang. Baik rekan-rekan, ini untuk menunya udah datang semua ya. Ini kita beli soto, kemudian sate kelinci, ada sate kambing juga, rawon. Oke, kita makan dulu ya rekan-rekan. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah selesai makan ya. Kita akan lanjutkan perjalanan kita. Nih, sudah habis semua. Oke, kita kembali ke kendaraan, kemudian kita siap-siap untuk jalan. Sekarang kita melaju di jalan utama atau jalan raya dari Wangon menuju ke Aji Barang ya rekan-rekan ya. Jalurnya dari dulu seperti ini ya, lewat bambu-bambu. Cuma sekarang agak lebar, nggak seperti dulu kan pas-pasan banget ya. Nah ini untuk lalu lintasnya dari arah sebaliknya yang ramai ya. Kalau searah dengan kita agak sedikit lengang. Tapi kalau dari arah sebaliknya tadi lumayan ramai ya. Nih,
jalanan di sini agak bergelombang dan lumayan banyak yang bolong-bolong, jadi tidak begitu mulus banget ya. Tapi dilewati masih oke lah dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Ini kita kecepatan 60 km per jam. Saya rasa sih sudah cukup ya. Dan dari tadi itu banyak truk-truk yang bawa muatan kayu seperti ini. Tuh, muatan kayunya itu tinggi-tinggi banget yang lewat sini. Tadi kita sudah lewat Aji Barang ya rekan-rekan ya. Sekarang kita menuju ke jalur ini arah ke Bumiayu ya. Ternyata sekarang jalannya di sini lebar banget ya. Jadi di sisi kiri dan kanan itu masih ada space. Kalau ada motor kita masih mudah untuk nyalip, yang dari depan papasan juga gampang ya. Kalau dulu jalur sini itu sempit banget untuk nyalip papasan, pas ada motor itu susah banget ya. Sekarang benar-benar lebar, cuma memang jalannya di sini cor ya. Jadi memang tidak terlalu nyaman seperti aspal ya, cuma memang lebar jadi lebih leluasa ya untuk kita ya. Dan memang untuk hari ini kan tidak terlalu ramai. Tidak terlalu ramai, nggak seperti kalau kita lewat sini dulu pas jalurnya pas mudik lebaran gitu kan, merayap di sini ya. Baik rekan-rekan, sekarang kita sampai di kota Bumiayu ya. Biasanya kita disuruh muter lewat jalan lingkar Bumiayu, tapi kali ini sama Mbak Google disuruh lewat tengah kota ya. Pada jalannya lumayan padat ya. Tapi lewat lingkar juga sekarang juga banyak lampu merah ya, sama aja lewat lingkar itu. Juga padat juga, di sana juga ada Tosarba, ada toko-toko, jadi hampir sama ya sekarang di lingkar Bumiayu itu ya. Jadi tadi nyoba ngikut dari Mbak Google saja lewat dalam kota Bumiayu, ngerayap dikit nggak apa-apa, yang penting nanti untuk jalurnya ini sebenarnya lebih cepat lewat dalam kota seperti ini ya. Jalannya itu lurus, tidak muter jauh. Kalau lewat lingkar itu muter jauh ya. Baik rekan-rekan ya, ini tadi sebentar macet ya karena ada truk besar ya, membawa muatan oversize, overload, panjang banget. Nah ini yang dari arah sebaliknya, ini panjang banget, ini macetnya juga ngikutin dari truk itu. Sayangnya kok nggak dikawal sama pihak berwajib kayak pihak kepolisian gitu ya, jadi bikin macet. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di daerah Perupuk ya, dan di sini kita akan belok kiri, kita akan lewat Tanggungan ya kalau nggak keliru ya, yang lewat sentra bawang merah itu ya. Nah, kita di sini lewat flyover. Di sini dulu sebelum flyovernya jadi itu biangnya macet. Kalau mudik lewat sini pasti kacau. Ini kita ambil kanan ya rekan-rekan. Tapi nanti akhirnya juga akan ke kiri. Nah ini ke kanan dulu, nanti terus lewat kolong belok ke kiri. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di jalan Ketanggungan ya, ini di pinggir kali ya. Kondisi jalannya masih sama ya di sini ya, cor dan tidak rata. Tapi kondisi lalu lintas tadi lumayan tersendat ya, banyak truk-truk besar, truk-truk tanah ya. Dan di sini tidak terlalu lebar. Kalau ada motor, kemudian kita mau papasan dari depan itu agak susah ya. Dan ini juga jalan alternatif utama buat jalur bis ya, bis yang dari Purwokerto kemudian Jogja jalur selatan. Nah lewatnya sini, nanti masuknya juga sama ya di tol Pejagan. Tapi secara umum jalurnya ini masih oke ya, dilewati masih nyaman. Nggak tahu kalau dari sisi sana ya, di ujung. Kalau di sini memang agak bergelombang di beberapa titik karena banyak yang tambal-tambalan ya, tambal-tambalan tidak rata. Seperti biasa departemen PU itu kalau nambal nggak pernah bisa rata.
Baik rekan-rekan ya, sekarang kita sudah sampai di flyover Ketanggungan ya. Ini adalah flyover rel kereta api. Jadi kalau dulu belum ada flyover ini yang macetnya parah, ini panjang sekali ya. Semenjak ini dibangun jadi lancar. Nah ini setelah turun dari flyover langsung belok kiri ya. Kemudian nanti biasanya akan banyak orang jualan telur asin. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di Pejagan ya. Ini kita di pertigaan depan akan belok kiri. Berarti setelah ini nanti kita sudah tol terus ya. Lumayan melelahkan ya rekan-rekan ya lewat jalur ini. Sebenarnya tadi sampai di daerah Cilacap itu dari rumah dari Bantul sampai Cilacap itu asik jalannya ya, asik, lancar, mulus gitu ya. Ternyata pas ke arah utara ke jalur Bumiayu gitu sangat melelahkan dari dulu ternyata lewat situ ya. Apalagi tadi banyak truk-truk pasir dan tanah, agak merepotkan kan ya, agak lumayan capek ya. Biasanya juga nggak capek sama sekali loh kalau walaupun udah sampai di sini itu kalau lewat tol nggak kerasa, tapi kalau ini benar-benar. Oke, kita tap dulu ya kartunya. Oke, kita mulai perjalanan kita rekan-rekan ya, via tol dari Pejagan, nanti exitnya langsung di Bitung. Nanti kita nggak langsung ke Balai Raja Timur ya, kita exitnya di Bitung dulu. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita istirahat dulu ya di rest area, kita beli kopi dulu. Ngantuk. Oke, kita ke Indomaret beli kopi ya. Oke rekan-rekan ya, kita pas berhenti di Indomaret, kita beli kopi dulu ya. Baik rekan-rekan ya, tadi kita sudah turun untuk ke toilet, kemudian beli kopi di Indomaret Point. Ini untuk kopinya. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ya. Nanti kalau di pom bensin depan itu ada Pertamina Dex, kita isi ya. Ini tinggal separuh kurang dikit ya. Sebenarnya ini masih bisa, ini sampai di Jakarta masih bisa ya. Tapi nanti kalau ada Pertamina Dex kita isi sekalian. Bukan Dex Light. Nggak ada, ternyata nggak ada rekan-rekan ya di sana. Pertamina Dex tidak ada. Kita next, kita lanjut saja ya. Nanti kita cari lagi. Kita lanjutkan perjalanan kita, kurang lebih 4 jam lagi kita sampai di rumah. Baik rekan-rekan, sekarang kita sampai di gerbang tol Palimanan ya. Perjalanan kita alhamdulillah lancar. Kita via tol terus ya. Dan di gerbang tol Palimanan ini seperti biasa, hanya jalan terus tanpa bayar ataupun tap kartu. Jalannya di beberapa titik diperbaiki ya rekan-rekan ya. Jadi ada beberapa titik di tol Cipali ini nih dibongkar untuk cornya, kemudian diganti yang baru. Baik rekan-rekan, sekarang kita terhenti di kilometer 118 ya. Ini ada perbaikan jalan lagi ya. Jadi memang tadi ada beberapa titik perbaikan jalan ya. Jadi harus bergantian masuk ya. Jam segini itu jam rame ya. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita ini akan masuk rest area lagi. Kita akan isi Pertamina Dex dulu ya.
Baik rekan-rekan ya, kita tadi sudah isi Pertamina Dex 500.000. Jadi totalnya sebentar ya. Oke, jadi tadi kita dapat 33 liter ya. Sekarang di 2/3 ya. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama ya. Perjalanannya agak lumayan tersendat tadi di jalan tol Cipali ya, karena banyak perbaikan. Ada yang dibongkar, kemudian ada yang mau dilebarkan, kemudian ada pengaspalan ulang, jadi ya, beragam ya. Baik rekan-rekan ya, tadi kita sudah bayar tol di gerbang tol Cikampek Utama dan biayanya dari Pejagan itu berarti tadi 191.000 ya. Jadi kita menghemat banyak ya kalau tidak lewat tol Boyolali ya. Tapi lumayan capek rekan-rekan ya. Kalau nggak lewat tol Boyolali lumayan tenaganya ekstra. Baik, sekarang kita lanjutkan perjalanan, nanti kita info kalau sudah sampai rumah ya. Baiklah rekan-rekan, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah di Tangerang. Dan secara umum perjalanan kita kali ini sebenarnya lancar ya, memang untuk jalurnya. Kalau di pantai selatan yang tadi kita lewati itu enak banget, nyaman, kemudian juga sepi. Mungkin karena bukan hari raya, kemudian nggak long weekend juga. Cuma memang yang bikin capek itu jalur dari Cilacap ke Pejagan ya. Jalurnya padat, banyak truk, kemudian ramai juga. Secara umum kalau saya bandingkan dengan lewat tol Boyolali, tetap lebih nyaman lewat tol Boyolali rekan-rekan ya. Badan nggak begitu capek kalau lewat jalur selatan, kemudian lewat jalur tengah ke tol Pejagan itu memang lumayan capek ya, berasa banget untuk capeknya. Seperti itu rekan-rekan ya untuk kondisinya ya. Sekarang kita cek untuk instrumen mobil kita. Ini kalau kita lihat di sini, untuk efisiensi ini malah bisa hemat ya kalau kita lewat jalur biasa ya. Ini di 12,7 km per liter. Kemudian total trip kita hari ini adalah 569 km ya kalau lewat jalur selatan. Kemudian untuk total trip kita pergi pulang ini adalah 1311 km. BBM-nya ini masih separuh lebih dikit ya. Tadi kita isi di rest area daerah tol Cipali ya rekan-rekan ya. Kemudian untuk e-tolnya kita cek dulu ya, sisa berapa untuk perjalanan kali ini. Oke, 585.300 ya sisanya. Nanti untuk estimasinya di layar saya tulis. Baik rekan-rekan ya, seperti itu perjalanan kita untuk road trip pulang ke Bantul sampai balik lagi. Kemarin kita berangkat dari Tangerang, kemudian ke Semarang, ke Umbul Sidomukti, kemudian ke Bantul lewat Magelang. Perjalanannya juga lumayan asik. Kemudian balik ke sininya kita lewat jalur pantai selatan. Ya mungkin saya tetap lebih suka lewat Boyolali kemudian masuk tol ya rekan-rekan ya, tidak begitu capek. Ya memang untuk pengeluaran lebih banyak, tapi di badan itu lebih suka kalau lewat tol ya, trek terus menerus lewat tol Trans Jawa. Seperti itu rekan-rekan ya video kita kali ini. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya di channel TJJ Garasiku.